Oke, sudah. Transnusa, jam berapa Transnusanya Mas? Jam 5 ya? Makan ya? Kita kepulangan. Berangkat Pulangan jam 9, 8.50. 8.50 ya? Hmm. Kalau Mas batik jam Tapi jam 7.15. Mm-mm. 7.15. Aman ya? Aman, lancar. Alhamdulillah. Mantap, Pokoknya Mas. saya mau buka itu malam-malam. Cuman harus pakai VC ribet. Apa itu? Via Oh, pakai VC, PC ya? Oh, pakai PC. oh Pia pakai PC ya enaknya. Iya, dia nggak bisa bisa pakai HP, cuman dia Ribet belum kayaknya. kompatibel gitu. Aplikasinya nggak didesain buat HP, emang buat PC gitu. Oh ya, agak susah ya dananya ya, Hmm. menu dashboardnya. Kabar ibu gimana sama bapak? Alhamdulillah baik. Saya sekarang ada di rumah Oh, kebetulan. salam ya. Nitip Nanti udah saya sarapan. Biasanya saya zoom di dapur biasanya. salam. Biasanya Kenapa? saya suka zoom di dapur bareng ibu Dapur ya? bapak. Tapi takutnya keganggu. Biasa suka ngobrol-ngobrol. Yang penting sehat lah. Ya, amin. Alhamdulillah. Hmm. Ini masih Ya, 3 menit lagi lah dua kita. orang ya. Masih dua orang ya. Baru dua ya. Terus Bu Yati tadi sudah saya japri juga tapi belum masuk. Bu Roslina belum ada ya? Ya, belum belum masuk kayaknya nih. Selamat bergabung, Bu Ros. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Ya, ini, Bu? nggih. Mohon izin ini saya nggak open kamera ya. Oh, Maaf. siap-siap. Nggak apa-apa, Ibu. Nggih. Nah, lagi ada kelas, Santuy. Bu. Kenapa? Lagi ada kelas ya? Tadi ya sampai sore tadi kami rapat Oh, ya sampai Allah. Siap. jam 6 sore. Iya. Bu Ros, padahal Sehat. pengen lihat mukanya Ibu Ros. Oh iya, Penasaran, penasaran. Ada di fotonya, ada di ini fotonya. udah lusuh banget. Udah capek sekali baru ini saya sudah waduh ini nanti ada rapat lagi nyambung. Saya pikir jam 7 kan jam oh iya itu Ini baru WIB ya. bukan Wita. BB. Aduh, wah masih bisa sambil beres-beres. Aduh minta maaf hari ini kok full banget. Yang Ya, penting tetap sehat ya, Bu ya. ya. Sehat lah. Kan mau pergi sehat dong. Alhamdulillah. Nanti bareng Bu kita ini dari Banjarmasin. Oh siap, Ya, bareng. sama pesawatnya ya. Ya Iya. saya masuk dulu setengah hari nanti baru langsung. Soalnya ada ujian. Ada nguji Oh, paginya nggak bisa digeser. Aduh saya buru-buru daripada berarti orang ya. jadi Ah, ah. Heeh. Nggak apa-apa sempet aja kan Siap. sebentar sore. Oke. Ya, Oke. Sambil nunggu yang lain ya, Bu ya. Nunggu nggih, teman-teman siap. nunggu. Oke, siap. Kak Rita kayaknya lagi OTW dari Marabahan ke Banjarmasin deh, Kak. Oh iya Kak. Habis Heeh, dari lagi pameran Kak. lagi nyetir kayaknya. Ini soalnya lagi di kabupaten kita nih sedang ini ulang tahun Mas Ajis. Ulang Oh, tahun kabupaten jadi ada acara oh, kabupaten mana tuh? Banjarmasin? Barito Kuala. Nah, Oh, Barito Kuala. Kuala. Barito Iya, ya, Barito ya. Barito Kuala. Hmm. So, kan deket tuh Banjarmasin. Iya, 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 betul, betul, betul. Ya, Oh, lagi hari jadi ulang ya tahun. hari jadi. Nah, Mantap nih. Kalau Mas Ajis nanti ketemu di Jakarta nggih? Enggak, Bu. Saya nanti ketemu di Jakarta. Kebetulan kalau saya aslinya dari Garut, dari Jawa Barat. Nanti titik, Oh, iya betul. Mm. Dan teman-teman juga banyak juga yang dari Garut, sekitar eh, terus 3 orang. Nanti sisanya ada yang hmm, dari Bogor, Bandung. oh, tunggu ya sebentar ya. oke. Ya, ya, ya. Mas Ajis pamit sebentar. Boleh, boleh, Kamu Mas. ke depan sebentar ya. Siap, siap.
Ya, ada beberapa yang agak terkendala sinyal mungkin ya. Kita tunggu mungkin 2 atau 3 menit lagi.
Ya izin Ibu Bapak, kita akan mulai tapi di sini berhubung sedang azan terlebih dahulu, maka kita akan tunggu waktu azan mungkin. Oke, Mas. Oke, baik Ibu Bapak izin ya, saya mulai. Mungkin nanti ada beberapa teman yang ikut menyusul mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Izin apakah suara saya sudah terdengar jelas? Izin monitor Mas, Ya, siap. aman Aman ya? saja, siap. Ya, selamat malam di waktu kali ini. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul ya untuk dalam satu forum untuk technical meeting keberangkatan open trip 3 negara Singapura, Malaysia, dan Thailand pada tanggal 22 Januari 2025. Yang pertama mungkin saya memperkenalkan diri. Saya di sini mungkin nanti akan membimbing Ibu dan Bapak dan teman-teman semuanya beserta Mas Udin ya dari Busanton Tour and Travel. Nah, namun sebelumnya memang kita itu sedikit gambaran ya sambil saya share screen di sini. Eh, apakah sudah muncul? Ada ya? Sudah. Ya. Ya, jadi izin biar waktunya tidak terlalu malam ya. Jadi saya izin memperkenalkan saya sebagai tour leader yang nanti akan membimbing Bapak semua beserta yang
jadi penanggung jawab yaitu Mas Udin. Nah, mengenai travel yang kita bawa itu adalah Spekta dan Bustan Travel itu yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di travel agent, namun memang kita adalah satu manajemen perusahaan ya, meskipun memang dalam brand itu sedikit berbeda ya, tapi memang harus ada perbedaan karena memang secara geografis kita tempatnya berbeda. Kalau Mas Udin di Bustan Travel itu berada di Banjarmasin khususnya daerah-daerah sekitar, jadi fokus di area sekitar. Dan saya Spekta yaitu di area sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Seperti itu. Izin mungkin nanti akan lanjut dulu ke bagian barang-barang atau yang perlu dibawa. Silakan Mas, saya izin ke Mas Udin. Oh, siap. Oke, Mas Ajis, terima kasih. Izin share screen, Mas Ajis. Share dari Mas apa dari saya? Dari saya ada sedikit sebentar nih. Boleh, boleh, boleh. Ya, nanti sama Mas Ajis ya. Ditimpa aja bisa, Mas. Ntar ya, coba ya. Masuk nggak? Bisa, bisa. Bisa ya? Aman, aman. Oke. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Hairudin ya. Kita bersama-sama tim dengan Mas Ajis. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat ya. Dan insya Allah ini nanti kita ada rombongan ini, ada yang dari Jakarta ya, ada dari Bogor, Garut, Banjarmasin ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti jadi satu tim ya, jadi akrab dan bisa jadi teman baru nanti di sana ya. Dan nanti insya Allah walaupun udah pulang tetap berlanjut ya silaturahminya. Amin, amin. Baik, izin teman-teman sekalian, saya yakin di grup ini ya, teman-teman pasti ada sudah pernah yang keluar negeri ya. Oke ya, baik itu tur di umrah juga atau di luar negeri baik kawasan Asia dan sebagainya ya. Nah, itu memang ada perbedaan sedikit ya dengan eh, penerbangan yang domestik ya. Kalau di luar negeri ya bedanya paling itu di ada tambahan imigrasi ya. Nah, kalau kita penerbangan domestik ya kita tidak ada pemeriksaan imigrasi ya. Baik, terkait dengan pesawat ya, itu ada yang boleh dibawa barang-barang, ada juga barang-barang yang tidak boleh dibawa ya. Karena ini sangat penting sekali dan nanti sangat mempengaruhi gitu ya. Nanti sudah mau check in, ternyata di dalam barangnya atau di dalam kopernya ada barang-barang yang dilarang ikut terbawa gitu ya. Nah, otomatis pasti akan dibongkar dan itu akan memperlambat waktu untuk kita boarding dan sebagainya ya. Nah, kalau seandainya sudah barang-barang itu aman ya, nah jadi ini akan memperlancar time kita atau waktu kita untuk boarding dan penerbangan kita sesuai waktu gitu ya. Karena ini kalau terjadi hal-hal yang itu bisa panik biasanya ya, apalagi kita ngejar waktu flight penerbangan, eh, terus ada barang-barang yang di bagasi perlu dikeluarkan atau beratnya terlalu melebihi over kilogram yang telah ditentukan, itu juga mempengaruhi ya. Baik Bapak Ibu, untuk di pesawat ya itu ada kabin, ada juga nanti ada barang yang bagasi. Untuk yang di luar negeri ya itu ada yang kabin ya dan juga ada bagasi tambahan ya. Nah, nanti akan kita informasikan di slide berikutnya. Nah, ini yang di pesawat yang boleh dibawa antara lain power bank boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak aktif ya dan itu sebaiknya ditaruh di tas handbag saja gitu ya, atau di kabin, sebaiknya di handbag saja, tidak di dalam bagasi tidak boleh ya. Usahakan juga jangan di dalam koper di
bagasi kabin. Nah, kemudian rokok elektrik ya, itu kalau ada baterainya dilepas bagi yang merokok, kemudian boleh membawa alat makan ya, kemudian inhaler boleh, kemudian obat-obatan pribadi ya ini silahkan dibawa ya, atau ada sakit-sakit tertentu ya yang perlu obat itu harus dibawa. Nah ini dipastikan untuk dibawa ya, terutama obat yang sudah sesuai resep dokter ya. Yang penting jangan obat terlarang lah gitu ya. Nah kemudian kosmetik ini juga diperhatikan boleh dibawa, tetapi ini nanti harus tidak lebih dari 100 mili ya, kalau bentuknya cairan atau krim. Kemudian parfum juga boleh, juga harus tidak lebih dari 100 mili. Kalau ASI ini bentuk apa ini dot ya, botol dot ini boleh. Kemudian barang elektronik nirkabel juga boleh, dan atau alat bantu berjalan yang praktis ya yang boleh. Nah yang tidak boleh, yang dilarang ini membawa bom ya. Pasti jangan sampai ada yang bawa bom ini nanti peserta ya. Kemudian ada cairan-cairan yang mudah terbakar, seperti biasa, pistol, kemudian eh, yang mudah teroksidasi. Nah, itu dilarang ya, teman-teman. Saya yakin ya, karena ini penerbangan domestik juga tidak boleh gitu ya, tidak boleh dibawa gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini sebagai gambaran kita ya. Jadi kita tidak apa lancar dalam proses nanti pada saat lewat scanner, kemudian dibawa ke kabin juga tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian nah kita keberangkatan Trans Nusa ya Mas Ajis ya, atau Betul, betul. kepulangan. Kepulangan. Berarti Air Asia yang berangkat ya. Ya, Air Asia, berangkatan Air Asia. Air Asia itu kabinnya bagasi kabin 7 kilogram. Ya, usahakan ini kalau bisa itu pas atau kurang gitu ya. Atau lebihnya ya estimasi di 7, jangan juga lebih di 7,5 ya Mas Ajis kayaknya ya. Betul, betul. Di Mending bawah 7,3. 7 aja atau di bawah 7 ya. Karena penimbangan sangat ketat kalau Air Asia, di counter ditimbang, nanti akan masuk ke boarding juga dilakukan penimbangan ya. Jadi agak repot kalau memang kelebihan dari 7 kilogram, nanti akan kena cas ya. Tentu saja kena casnya itu mahal kalau sudah di counter di bandara ya. Jadi sebaiknya kita sudah pastikan bahwa kabin kita untuk AirAsia adalah 7 kilogram. Kecuali kalau ada kita sudah order bagasi tercatat tambahan ya. Ya, ada yang 20 kilogram gitu ya, ada yang 10 dan 15 yang sudah disediakan. Nah, itu tambahan bagasi. Tapi kalau memang untuk yang 7 kilogram kabin, nah ini harus memang tidak lebih dari 7 ya. Koper kabin ditambah tas kecil atau handbag ini sama dengan 7 kilogram. Estimasi ya, kalau koper kabin itu dimensinya panjang kali lebar ditambah apa sisi yang samping itu, dia kurang lebih di 115 cm. Ya ini sama untuk apa maskapai-maskapai lainnya, untuk kalau kabin kurang lebih dimensinya 115 cm. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman semua, bahwa kalau ingin belanja gitu ya, kalau pulang ya pasti harus disiapkan bagasi tambahan gitu ya. Kalau Transnusa ada 15 kilogram ya, nah nanti tambahan 20 bisa nambah gitu ya sesuai bagasi tambahan. Jadi diperhatikan aja kalau ingin membawa oleh-oleh, pastikan sesuai bagasi yang ditambahkan gitu ya. Kemudian kalau ingin menimbang di counter itu ya, pada saat Bapak Ibu datang di bandara itu tersedia timbangan gitu ya. Kalau mau mengecek dulu kopernya itu sesuai nggak timbangannya gitu ya. Misalnya yang 7 kilo, nggak lebih dari 7 kilo, itu dicek dulu di counter ya. Ada timbangan di sana. Tapi kalau ingin memastikan sudah dari rumah,
itu ya ada timbangan digital gitu ya yang kecil itu. Kalau mau dibawa juga boleh gitu ya, ingin memastikan gitu ya. Nah, biasanya kalau saya kalau pergi ya kalau merasa perlu itu dibawa timbangan gitu ya. Ya, kalau kemarin biasanya kalau kita ke umroh itu memang sangat diperlukan itu ya karena bagasinya itu lumayan mahal dan itu juga 25 sampai 30 kg sehingga kita harus pastikan ditimbang dulu gitu ya. Jadi di hotel itu udah ditimbang pakai timbangan digital, dipastikan sampai bandara udah nggak ada lagi yang bongkar-bongkar gitu ya. Jadi langsung masuk bagasi. Karena itu lumayan memakan waktu ya teman-teman sekalian. Karena kalau sudah dibongkar-bongkarnya di bandara ya takutnya memakan waktu kalau kita memang mengejar waktu flight penerbangan yang agak mepet ya. Tapi nanti ya paling tidak di hotel udah disiapkan lah sebelum ke bandara. Oke, ini terkait bagasi. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan teman-teman, paspor ya. Nah, usahakan paspor itu jangan sampai hilang ya. Artinya dipastikan kalau kita sudah keluar negeri, paspor itu wajib ada ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Kalau hilang ribet ya urusannya teman-teman bisa nambah waktu 1 minggu lagi urusan di kedutaan gitu ya. Nah, dan kalau hilangnya sebelum masuk negara, misalnya Malaysia atau Singapura, hilangnya di jalan nggak bisa masuk ya ke dalam negaranya. Nah, jadi ini tolong benar-benar kalau saat pemeriksaan di imigrasi sudah dilihat di imigrasi, misalnya sudah di stempel atau pakai autoget, itu amankan paspornya dulu ya teman-teman ya, langsung masukkan ke tasnya ya. Pastikan itu paspor jangan sampai hilang gitu ya. Karena ada kejadian rombongan kita itu kebetulan ini pas di Arab Saudi ya, itu hilang paspornya ya Allah itu ya. Pada saat mau diimigrasi qadarullah itu hilang gitu. Jadi nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa masuk ya, dan harus diisolasi dan dipulangkan gitu ke Indonesia. Jadi ini sangat sangat apa ya vital sekali. Jadi paspor mohon untuk dijaga dengan baik, jangan sampai hilang lah gitu ya. Kemudian kita tanpa visa ya, Singapura, Thailand, dan Malaysia, kita tanpa visa udah bisa masuk. Kemudian nanti disiapkan pada saat masuk imigrasi juga tiket pesawatnya ya. Nah, tiket pesawat itu disimpan dengan baik, dimasukkan di dalam paspor, ya. Kemudian siapkan itinerary. Nanti ada Mas Ajis ya sebagai tour leadernya udah disiapkan. Tapi teman-teman juga nanti download di HP masing-masing ya. Siapa tahu nanti ditanyanya satu-satu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang satu-satu ditanya gitu. Kalau rombongan yang tour leadernya jadi tanya aman gitu ya, tapi kadang-kadang uh, bisa ditanya satu-satu, jadi harus harus siap lah gitu ya, paspor siap, tiket pesawat siap, dan juga itinerary harus siap gitu ya di HP masing-masing. Kemudian jelas ini berpenampilan rapi lah gitu ya, jangan mencurigakan lah intinya ya, atau bercanda-canda di saat pemeriksaan imigrasi itu eh, soalnya itu bisa didatangi petugas itu kalau eh, mencurigakan ada gerak-gerik yang kurang pantas gitu ya. Apalagi bercanda tentang bom dan sebagainya, wah itu bahaya itu ya. Nah, jadi di imigrasi ini sangat penting teman-teman, tolong dijaga ya. Karena kita masuk negara orang itu pasti sangat ketat gitu ya. Apalagi Malaysia, Singapura itu sangat ketat gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai melakukan hal yang mencurigakan dan bercanda gitu ya. Kemudian hindari foto-foto atau selfie di daerah steril imigrasi ya. Tahan dulu teman-teman kalau mau foto ya. Kalau saat pemeriksaan di imigrasi jangan dulu selfie apalagi memoto ke arah imigrasi atau petugas, nanti HP teman-teman akan disita itu ya. Teman-teman akan diinterogasi dan disuruh menghapus itu. Tapi jangan sampailah gitu ya kita berurusan di imigrasi. Yang penting kita
lancar, bersikap baik gitu ya. Yang kita bawa lengkap, yang penting lolos dulu imigrasi. Kemudian jawab pertanyaan dengan baik ya. Jangan takut ya ditanya, jangan berbohong juga, jawab aja apa adanya gitu ya. Kemudian, nah yang ada bawa rokok, nanti Mas Ajis tuh ada trik khusus tuh nanti yang bawa rokok batang tuh nanti. Oke. Ya bagaimana mensiasatinya ya kalau ada rombongan yang membawa rokok ya. Nah, nanti di pemeriksaan imigrasi ada yang autogate ya, ada juga yang manual. Kalau Singapura autogate ya Mas Ajis ya, kemarin Betul. masih autogate, kemudian Malaysia masih manual. Nggak tahu sekarang yang terbaru nih. Kemarin terakhir masih manual ya, yang bulan Oktober ya. Thailand juga masih manual gitu. Oke, mungkin ini ya terkait imigrasi. Nah, ini juga hal penting teman-teman untuk Malaysia itu hotelnya berbeda colokan listriknya dengan di Indonesia. Jadi teman-teman bisa bawa colokan 3 dari Indonesia. Itu harganya murah nih kayak di contoh nih ya. Itu 35 ribuan kisaran ya. 30 sampai 35 ribu. Karena ini nanti pasti untuk ngecas ya. Ngecas HP, Betul. ngecas power bank gitu ya. Nah, itu di Malaysia, kemudian sama Thailand itu nanti ya. Jadi pastikan teman-teman bawa ini ya. Oke ya, bawa colokan 3. Eh, yang bilangnya gini, yang belinya itu colokan untuk luar negeri gitu ya. Karena ada juga colokan Namanya ini, ya, namanya travel adaptor. ya travel adaptor ya. Nanti Hmm. belinya karena ada juga kaki 3 tapi bukan travel adaptor, bukan fungsinya Betul. untuk itu ya. Tapi bilang aja travel adaptor yang mau ke luar negeri gitu. Atau mau umroh biasanya tahu itu tukang listriknya. Kemudian roaming data ya perlu disesuaikan ini teman-teman ya. Teman-teman kalau pakai kartu masing-masing apa mau Telkomsel, XL, ya nanti sebelum berangkat dia aktifkan dulu gitu ya. Nanti silahkan provider masing-masing itu ada yang 14 hari, ada yang 7 hari ya, beda-beda antar provider kartu ada Telkomsel gitu ya, ada Indosat gitu ya, beda-beda ya. Nah, jadi pada saat sebelum take off dari Bandara Soekarno-Hatta diaktifkan, nah, sehingga pada saat mendarat di Singapura itu langsung aktif handphonenya ya. Nah, kalau kalau enggak ya enggak aktif ya untuk WA dan sebagainya gitu ya. Oke. Dikit lagi Mas Ajis nih, selesai ya. Oh, Untuk yang, nah ini perlu juga diperhatikan ini, tolong saling hormat menghormati dan sopan santun tetap dijaga ya teman-teman ya, karena kita masuk ke negara orang lain ya, kita bukan berkunjung ke daerah Indonesia gitu ya, daerah provinsi, tapi ini negara orang gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita merasa kurang serak atau apa ya ditahan aja nggak usah marah atau apa gitu ya karena kejadiannya ini Mas Ajis ya kebetulan di bandara betul, lagi nih kejadiannya ya pada saat betul, betul. iya di counter waktu itu counter AirAsia ya ini rombongan Banjarmasin Ya, ini ya ya Allah ke di orang KLIA Banjar ya itu. luar biasa ini eh agak apa kadang-kadang memang ada teman-teman yang agak agak judes gitu ya agak agak cuek jutek dan sebagainya. Ternyata melihat orang tuh nggak enak gitu ya. Lalu terjadi cekcok, adu mulut gitu ya. Kemudian petugas di bandara, tiket itu sampai Menahan, dirobek menahan itu tiket. ya. Ah ya Allah itu ya. Itu ada drama kemarin itu ya. Jadi sangat membahayakan sekali untuk proses penerbangan gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap harus dijaga gitu ya. Saling hormat menghormati antar eh, sesama negara di sana ya yang pasti eh, kita lancar lah wisatanya gitu ya wisatanya lancar pulang dan pergi selamat dan tidak membuat cekcok dengan orang luar gitu ya nah itulah pesannya gitu ya kemudian yang membawa cairan apalagi ibu-ibu dan teman-teman perempuan yang membawa skincare gitu ya sampo sabun dan sebagainya yang cair itu tolong dipastikan maksimal 100 mili ya teman-teman. Kalau lebih 100 mili nanti akan disita di bagian bandara pada saat tiba di bandara.
masuk X-ray ya akan diambil gitu ya. Dipastikan aja 100 mili lah gitu ya dimasukkan dalam tas kecil atau tas apa itu ya biasanya untuk perempuan itu ya Coach. skincare 100 mili, sampo 100 mili, sabun 100 mili gitu ya. Jangan sampai lebih lah gitu. Kemudian pastikan barang-barang berharga, HP, hati-hati tertinggal, tercecer dan sebagainya, tablet, dompet, barang berharga lainnya ya. Sangat tolong dijaga. Power bank juga hati-hati. Nah, di sini di pesawat power bank yang dibolehkan itu sekitar 100 watt hours atau 20.000 mAh yang dibolehkan. Kalau di atas sudah 100 watt hours atau di atas sampai 160 itu dilarang ya, teman-teman ya. Tolong nanti diperhatikan waktunya juga ya. Nanti akan dibimbing oleh Mas Ajis. Mudah-mudahan kalau apa sehingga tidak overtime gitu ya, terlalu lama pipisnya lama banget misalnya gitu ya. Nah, nanti tolong diperhatikan aja gitu ya. Kemudian kalau sudah lelah istirahat teman-teman ya, karena ini kita kan jalan-jalan ya, takutnya keasikan bermain, keasikan jalan, capek akhirnya gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau lelah, istirahat jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Nah, terus kalau ada riwayat penyakit tertentu, nanti informasikan ke tour leader ya, ke Mas Ajis, apa sakitnya gitu ya, biar nanti kita saling mengingatkan. Obat pribadi, tolong dibawa ya, yang ada sakit-sakit tertentu gitu ya, silahkan dibawa. Kemudian kalau ingin pisah rombongan ya, nah biasanya nanti kalau udah rame itu ya, sampai di Chinatown atau Asia Market gitu ya, atau di mall, mau pisah, saat digenting mau pisah itu ya, nanti lapor aja ke tour leader ya. Nanti janjian ketemunya di mana, jam berapa gitu ya. Nah, biar biar apa mudah dipantau lah. Takutnya eh, nyasar atau apalah gitu ya, atau ada hal-hal apa. Jadi biar kita saling mengingatkan aja. Kalau nyasar ya jangan panik ya, tetap tenang ya, handphonenya selalu dibawa. Nanti silahkan komunikasi di grup ya kalau ada yang nyasar atau apa gitu. Kalau mau tukar uang silahkan ya, nanti dibantu Mas Ajis nanti mau eh, apakah nanti pada saat di bandara atau mau dari di daerah tertentu, boleh ya estimasi ringgit di 3.600-an, dolar Singapura 11 ribuan, bat paling berjaya ini uang Indonesia ya, karena cuma Rp500. Kalau mau belanja nih luar biasa nih, belanja di Thailand nanti banyak barang yang bisa dibeli ya, karena kursnya cuma Rp500 gitu ya. Mungkin ini Mas Ajis pengantar Ya, dari saya. Nanti silahkan kalau ada yang mau didiskusikan nanti dipandu oleh Mas Ajis. Demikian Mas Ajis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Udin ya, apa yang telah dipaparkan mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Bapak semuanya. Selamat datang Bu Yati ya, baru dapat bergabung. Kebetulan Bu Yati ini adalah teman kelas saya di S2 Magister Pariwisata ya. Izin saya melanjutkan Ibu Bapak dan teman-teman semuanya terkait dari lanjutan apa yang telah dipaparkan. Saya akan menjelaskan sedikitnya atau gambaran mengenai rundown perjalanan untuk open trip ini. Mungkin saya mohon maaf kalau misalkan ininya agak rumek ya, karena tadi sempat di capture aja teh. Ya, oke. Nah, Ibu Bapak izin ya terkait nanti perjalanan kita akan berkumpul. Ingat ya, tanggal 22 Januari, takutnya salah. Tanggal 22 Januari 2025 kita waktu Indonesia Barat akan berkumpul di pukul 5.30, sudah berkumpul peserta itu di meeting point yaitu di Bandara CGK atau Suta. Nah, sekitar jam 6 kita akan melakukan proses check-in, melakukan pengecekan dan lain-lain yang tadi kita jelaskan sampai ke kita boarding. Dan insya Allah untuk keberangkatan kita ada di pukul 8.25 sampai 11.10 nanti kita ada tiba di Bandara Changi ya, di Bandara Singapura.
Untuk pengambilan bagasi dan imigrasi ada di jam 9.10 sampai 12.30. Mudah-mudahan antriannya tidak terlalu panjang ya, karena kita berbenturan sebetulnya itu dengan Imlek ya, Imlek. Kemudian pada pukul 13 kita akan melanjutkan foto stop di Jawa Canggih ya, kurang lebih sekitar berapa menit di sana. Kita akan melanjutkan lagi untuk makan siang ya, makan siang dan kita akan istirahat juga. Kita akan melakukan ibadah sholat, kemudian kita lanjut juga pada pukul 14-nya mengunjungi Masjid Sultan. Jadi beberapa untuk hari pertama itu kita akan kelilingi Singapura one day tour ya di tanggal 22 Januarinya sampai ke jam 18 atau jam 6 sore ya, kita akan sudah imigrasi lanjut ke Malaysia. Kita akan transfer ke Johor Bahru. Jadi selama di Singapura kita akan mengunjungi beberapa destinasi yang wajib gitu ya, seperti misalkan ke Merlion Park gitu ya. Barangkali Ibu Bapak di sini ada yang belum dan yang sudah pernah gitu ya. Kalau misalkan ke Singapura itu belum pas rasanya kalau misalkan kita belum ke Garden by the Bay, ke Merlion Park gitu, ke Bugis Street, ke Masjid Sultan dan lain-lain gitu ya. Jadi insya Allah kita akan maksimalkan waktunya di sana. Nah, kurang lebih di hari pertama pada pukul 20.45 kita akan check-in hotel ya, kita akan bermalam di Hotel Amansari di Johor Bahru. Hari keduanya Ibu dan Bapak kita akan melakukan aktivitas gitu ya, sarapan, kemudian kita check out, kemudian kita akan lanjut ke Melaka. Jadi dari Johor Bahru kita akan melanjutkan ke Melaka, kurang lebih estimasi waktu itu 3 sampai 4 jam. Mudah-mudahan selama perjalanan dari hari pertama sampai ke 6 itu trafiknya bagus gitu, karena bertepatan hari liburan itu kadang-kadang gitu ya, kadangkala ada sama kayak di Indonesia gitu ya, ada macetnya gitu dan lain sebagainya. Terutama yang dikhawatirkan itu adalah cuaca. Cuaca di Malaysia itu sangat sekali berpengaruh terhadap traffic ya. Kalau di Indonesia kan bedanya itu kalau misalkan hari kerja atau hari libur gitu kadang ada macet-macet. Kalau di Johor Bahru di Kuala Lumpur itu kalau macet itu bukan yang utamanya itu dari cuaca. Kalau misalkan cuacanya cerah itu trafiknya bagus, tapi kalau cuacanya hujan itu trafiknya akan macet karena pengendaranya akan pelan-pelan seperti itu. Kurang lebih dari Melaka kita akan lanjut ke apa ke Putrajaya gitu ya. Kita akan city tour ya di Melaka, ada foto stop di Staditius, kemudian ke museum kapal dan lain-lain. Kita akan lanjut ke Putrajaya. Kemudian dari Putrajaya kita akan transfer ke Kuala Lumpur. Itu estimasi waktu 1,5 jam sampai 2 jam sudah tiba. Kita makan malam dan check-in di Kuala Lumpur, yaitu di Pacific Express. Kebetulan untuk malam kedua ini, gitu ya Ibu Bapak, kita sengaja ambil Pacific Express hotelnya karena Pacific Express Chinatown ini dia berseberangan langsung dengan kulineran malam. Jadi di seberang di seberang Pacific Express itu ada Chinatown ya. Jadi Ibu Bapak ada yang mau beli oleh-oleh di sana bermacam ragam gitu ya, ada gantungan kunci, ada kulineran malam dan lain-lain. Jadi waktu jam 20 itu bisa kita maksimalkan. Kalaupun ada yang mau jalan-jalan boleh nanti saya antar, kalaupun ada yang mau beli oleh-oleh nanti bisa saya bareng-bareng gitu ya, bisa kita sama-sama antar. Dan trik ya untuk belanja di Malaysia dan di Thailand itu biasanya untuk orang warga lokal itu trik untuk kita ya. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak misalkan berminat nih pada satu barang di Malaysia, contoh misalkan gantungan kunci atau apapun lah atau baju gitu ya. Kalau misalkan ibu bapak tertarik langsung aja tawar karena bisa dinegosiasi gitu ya. Seperti halnya di Indonesia bisa ditawar-menawar kayak pasar seperti itu. Cuman memang untuk orang sana itu karena terbiasa kalau sudah ditawar itu sudah dianggap deal gitu ya. Jadi
kalaupun mereka anggapnya kita tidak jadi membeli, biasanya itu suka agak marah seperti itu. Jadi diusahakan kalaupun tertarik gitu ya, kalau sudah ditawar, bolehlah untuk dibeli. Tapi kalau misalkan tidak tertarik, ya jangan sampai ditawar. Seperti itu. Itu malam kedua, jadi kita akan lanjut di hari ketiga. Biasa kita sarapan di hotel, kemudian kita akan lanjut di Kuala Lumpur ya, city tour di yang pertama di Dataran Merdeka. Kemudian kita akan lanjut juga di beberapa tempat seperti di Twin Tower, kemudian eh menuju Batu Caves, kemudian kita yang sedang viral itu di Genting Highland ya, kita akan naik gondola, naik kabel car Genting Highland, nanti tiket dan lain sebagainya kita sudah siapkan gitu ya. Lepas dari sana kita akan langsung makan malam di lokal resto dan melanjutkan perjalanan menuju Hat Yai. Ya, kita jadi siang di Kuala Lumpur kita maksimalkan gitu ya. Karena selepas dari Genting kita akan langsung lanjut perjalanan ke atas ya ke daerah barat ke Thailand. Jadi nanti akan tiba di Thailand Selatan ya, Thailand Timur ke Thailand Selatan itu di Hat Yai. Kita akan bermalam di bis karena perjalanannya cukup jauh ya, karena perjalanan cukup jauh. Jadi kita estimasi kayak kalau dari Garut itu kayak Garut Jakarta lah ya, kayak Garut Jakarta. Memang trafiknya lebih bagus di sana. Nah, kemudian hari keempatnya kita akan eh, berwisata di Thailand Selatan. Yang pertama kita bisa menuju Kayun Souvenir gitu ya untuk belanja oleh-oleh. Kemudian nanti juga ada ke floating market ya. Biasanya di floating market ini ada beberapa kuliner ya, kuliner-kuliner khas dari Thailand gitu. Dan harganya pun karena kurs Thailand itu cuman 500-an ya, 500 rupiah untuk satu batnya itu. Jadi di sana tergolong harganya cukup murah. Jadi sekitar kalau beli es krim mungkin 10.000, 12.000 itu hampir sama harganya seperti di Indonesia. eh Sengaja untuk hari keempat itu kita tidak ada makan malam karena memang kita persiapkan untuk kulineran malam gitu ya. Jadi dari keseharian kita berwisata, malamnya kita sebelum ke hotel kita akan kuliner malam di floating market gitu ya. Mudah-mudahan di Naik Bajar mudah-mudahan buka gitu ya karena perkiraan di sana itu hari Sabtu ya 25 Januari. Mudah-mudahan Naik Bajar untuk hunting street food ASEAN Night Bajar ya biasanya buka. Di hari kelima gitu ya, kita di hari keempat kita akan bermalam di Hat Yai, kemudian hari kelimanya kita akan melanjutkan perjalanan ya ke Sleeping Buddha, kemudian ke Cangkuake. Mudah-mudahan kita eh, sempat waktunya di sana, kita akan foto stop di sana, kemudian kita juga ke pantai gitu ya, Pantai Samila Beach, kemudian kita akan ke Tan Kuan Hill, dan estimasi di sana itu dari Thailand perkiraan jam 15.40 kita akan melanjutkan persiapan kembali, melanjutkan ke dari hari Minggu 26 Januari sore kita akan transfer lagi ke Kuala Lumpur. Nanti di Kayaknya terlempar ini Mas Ajis nih. Iya, Ya, hilang suaranya, anunya juga, tayangannya hilang. oke. Sambil nunggu Mas Ajis nih. Mana mohon Mas Ajis? maaf Oke, tadi agak kendala sinyal ya. Izin Ibu Bapak, apakah suara saya masih terdengar jelas? masih. Jelas, Oke. ya. Man ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur ya. Untuk dulu sebetulnya di Thailand itu harus ada white card atau co paspor ya. Jadi kita harus membeli. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah katanya sudah di list ya. Sudah untuk tahun ini sudah di list hanya per mobil gitu. Jadi list name aja per mobil. Jadi ibu bapak tidak perlu nanti kalau dulu kita harus pegang cap paspor, kemudian harus pegang white card gitu ya, dan jangan sampai hilang. Kalau sekarang kita sudah di
Mas Aji silang lagi nih. Standby Mas. Bentar lagi. Ini sinyal saya keluar mulu ya. Ya, Sekarang aman suara aman. aman ya? Ya, Oke. aman. Oke, izin menambahkan juga, yaitu mungkin terkait gambaran itinerary yang tadi, yang insya Allah kita akan lakukan perjalanan di tanggal 22 Januari ya. Ibu Bapak, saya izin mau mengingatkan ya terkait harga yang telah Ibu Bapak daftarkan, yang telah dibayarkan kepada pihak kita ya. Harga tersebut memang sudah termasuk yang pertama dari tiket pesawat gitu ya, AirAsia atau Startup ya, bagasi kabin, kemudian airpotek, kemudian asuransi perjalanan mancanegara, kemudian eh, asuransi di Thailand gitu ya, kemudian makan dan lain sebagainya. Em, dan izin saya untuk ngobrol bahwa untuk harga yang telah ditetapkan itu kita di catatan ya, dari itinerary yang telah saya berikan bahwa harga paket itu adalah untuk minimal 14 pack keberangkatan gitu ya. Itu memang sudah tercatat dari dahulu di itinerary. Walaupun memang peserta itu tidak memenuhi visit, kalau dulunya itu kita sudah untuk keberangkatan 22 Januari ini memang sudah ada 13 ya awalnya, jadi sudah aman. Tapi ternyata ada 4 orang ya dari kelas saya itu, ya kelas saya ternyata tidak jadi karena ada UAS waktu itu. Jadi mereka mengundurkan diri dan pindah tanggal ya, tidak mengundurkan diri tapi pindah tanggal ke bulan April ya. Jadi memang peserta sekarang adalah 9 orang plus saya sebagai tour leader nanti jadi 10 orang pas. Insya Allah nanti pasti kita fun-nya lebih nyaman lah seperti itu. Karena memang tadinya kita tidak akan memberangkatkan, tapi karena khusus keberangkatan sekarang gitu ya adalah orang-orang dekat saya ya, orang-orang spesial semua. Jadi nggak apa-apa kita berangkatkan, tapi mohon izin ya Ibu Bapak, kita ada tambahan sebesar 250.000, tapi karena mungkin agak terlalu berat, jadi saya pertimbangkan untuk tambahannya di 200.000 saja gitu lah, nggak apa-apa ya. Kemudian harga ini yang telah saya lampirkan itu belum termasuk dari pembuatan paspor ya, barangkali Ibu Bapak yang belum punya paspor dulu gitu ya, karena memang pembuatan paspor itu adalah identitas pribadi. Kemudian additional bagasi yang telah Ibu bayarkan gitu ya, telah saya berikan bagasi. Kemudian nanti apabila ada tur di luar program, kita akan lanjutkan dengan kesempatan bersama kalaupun ada gitu ya dengan biaya tambahan. Kemudian kalaupun ada yang mau ekstra makan atau minum itu silakan dibayar oleh perorangan. Kemudian yang belum saya masukkan di sini adalah tipping driver sama leader. Ibu Bapak mohon izin ya untuk tipping mancanegara ini sangat banyak gitu ya. Beda halnya dengan di Indonesia. Kalau kita di Indonesia untuk tipping itu ya hanya driver saja sudah cukup gitu. Tapi kalau misalkan kita pergi ke mancanegara ya kita harus membayar tipping di Singapura, kita harus membayar tipping di Malaysia, terutama juga di Thailand juga kita harus membayarnya. Dan itu sudah saya bayarkan ya untuk tipping guide. Tapi untuk tipping driver dan leader itu memang saya berikan seikhlasnya. Menurut Ibu Bapak nanti sekiranya Ibu Bapak keberatan sekian, boleh seikhlasnya ya. Dan juga kebutuhan pribadi seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Mas Udin ya terkait roaming data itu memang tidak itu memang masuk ke dokumen kebutuhan pribadi seperti itu. Dan juga kalau misalkan Ibu Bapak kebingungan ya misalkan berapa tipping yang harus dibayarkan gitu. Biasanya kita ambil rata-rata dari yang sudah-sudah, estimasi rata-rata tipping itu adalah di Rp40 sampai ke Rp80 per orangnya. Tapi terserah Ibu Bapak sekalian mau membayarnya di berapa gitu ya. Nanti bisa dibayarkan ke saya via transfer atau via bentuk ringgit di H-1 kepulangan. Nah, barang yang perlu dibawa izin mengingatkan dan izin juga menambahkan mungkin ya dokumen penting izin Ibu Bapak. Dulu saya pernah membawa rombongan yang mau kelupaan gitu ya, mau kelupaan bawa paspor gitu ya, karena paspornya itu katanya takut kena cairan, karena kan saya wanti-wanti bahwa jangan dilipat, jangan robek, jangan kena cairan, maka beliau ini dia malah membawa paspornya yang fotokopi gitu ya, jadi itu repot nanti di bandara gitu ya. Jadi saya ingatkan dokumen yang dibawa itu paspor asli ya.
KTP boleh dibawa untuk dokumen jaga-jaga ya, apabila nanti ada hal masalah dan lain, KTP akan menjadi dokumen yang cadangan gitu ya. Kemudian dokumen penting lainnya yang perlu dibawa silakan dibawa ya, dari fashion, baju, sandal, sepatu, kaos kaki silakan, di toiletries ya, sabun sampo. Kalaupun ibu bapak di hotel takutnya ya kita sudah sediakan juga, tapi kalaupun ada ibu bapak yang tidak terbiasa memakai sabun hotel gitu ya, boleh silakan membawa sabun, sampo, sikat gigi dan lain-lain. Tapi tercatat tadi bahwa untuk satu orang itu kita punya kapasitas membawa cairan itu 1 liternya, tapi harus dibagi-bagi dalam bentuk mili 100 mili. Ya, jadi kalau misalkan sampo 100 mili, sabun 100 mili itu maksimalnya 10 menjadi 1 liter. Nah, seperti itu. Makanan ringan kalaupun mau dibawa silakan ya, karena harga di Singapura, harga di Malaysia harganya lumayan agak jauh gitu. Paket data gitu ya, nanti bisa kita bantu juga kalaupun ada kesulitan ya gitu. Dari aksesoris misalkan mau bawa jam tangan silakan ya. Travel adapter yang tadi telah dijelaskan dipersiapkan gitu ya. Dokumentasi gitu ya, perlu tripod, perlu alat-alat buat konten itu silakan ya. Kebutuhan jaga-jaga gitu ya, tisu, jas hujan ya, payung. Kami tidak pernah bisa memprediksi waktu di Malaysia, waktu Singapura itu apakah nanti bisa hujan atau tidak ya gitu. Tapi untuk jaga-jaga biasanya Singapura itu cerah ya, Malaysia juga cerah dan Thailand pun cerah. Tapi ada kalanya dalam satu waktu itu ada aja satu negara yang berpapasan cuacanya hujan seperti itu. Kemudian izin ibu bapak ya selalu menjaga barang bawaan seperti dompet ya, uang ringgit. Nanti kalaupun ada yang mau ikut menukarkan, insya Allah nanti hari Senin saya mau ke money changer. Barangkali ada yang mau nitip baht ya atau SGD dolar Singapura ya atau ringgit Malaysia, boleh nanti silakan di kontak lewat pribadi gitu ya. Nah, terkait bantal leher, kita juga sudah sediakan gitu ya. Lakban kecil jika diperlukan itu sebetulnya untuk jaga-jaga terik biasanya kita harus menyiapkan lakban seperti itu. Tapi kalau nggak pun itu tidak jadi masalah. Ini Ibu Bapak ya tadi yang telah disebutkan oleh Mas Udin, apalagi bukan hanya membawa ya, bukan hanya melihat membawa gitu ya, untuk bom gitu ya, Ibu Bapak izin mengingatkan kembali bahwa kita tidak bisa untuk mengatakan satu kata atau satu kalimat pun mengenai bom gitu ya, meskipun dalam keadaan bercanda ya, bercanda, karena itu adalah hal yang dapat membatalkan penerbangan pesawat, meskipun dalam satu pesawat itu ada yang mengatakan saya bawa bom padahal sedang bercanda, itu kita bisa bisa tidak jadi berangkat ya karena akan dibatalkan, karena akan dianggap hal-hal yang terjerumus pada terorisme seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit trik ya, tips ya bagi ibu bapak. Jadi nanti untuk barang bawaan ya, kalaupun ada kebingungan bisa nanti untuk koper ya nanti diisi untuk fashion ya, untuk baju, untuk tumbler yang kalaupun butuh tumbler ya, botol minuman gitu ya, tapi jangan diisi air gitu ya, nanti diisinya di hotel saja gitu. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam koper ya. Kemudian untuk jaga-jaga kayak payung ya, kemudian tripod, lakban kecil ataupun hal-hal yang sekiranya tidak terlalu butuh itu bisa disimpan di koper ya, nanti kita bisa dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar. Kalaupun misalkan ibu bapak membawa tas tenteng, nanti silakan diisinya dengan dokumen-dokumen penting, paspor, biar mudah untuk membawanya. Kemudian dompet, ya, nanti biar mudah untuk membawanya seperti itu. Kemudian hal apa saja nih yang sering peserta atau teman-teman tanyakan gitu ya. Barangkali nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab, tapi sebelum itu izin saya paparkan bahwa biasa yang ditanyakan oleh peserta itu yang pertama, uang apa saja katanya yang perlu disiapkan, yang perlu ditukarkan. Itu kita harus menyiapkan uang dalam dolar, kemudian ya dolar Singapura ya, kemudian Malaysia ringgit dan juga Thailand baht atau THB ya. Tapi kalau misalkan ibu bapak dirasa di Singapura itu sudah cukup, saya mah karena memang fokus mau jalan-jalan, nggak mau beli oleh-oleh gitu ya, nggak mau nyoba jajan misalkan, itu memang tidak apa-apa tidak membawa Singapura dolar karena kita sudah siapkan makan juga. Tapi kalau misalkan dirasa perlu,
tukarkanlah gitu uangnya. Kemudian berapa uang yang biasa ditukarkan gitu ya, estimasi karena biar nggak terlalu kebanyakan, tapi kalau sedikit takut kekurangan seperti itu. Biasanya untuk teman-teman peserta itu kalau untuk membawa uang itu biasanya kalau dolar itu dia menukarkan 1,5 juta. Ini untuk kurs pada 2024 ya, 2024 kursnya mungkin agak sedikit rendah. Kalau sekarang saya cek tadi ternyata Singapura dolar itu untuk daerah Bandung dan Jakarta itu sudah di angka 12.000 ya, sudah di angka 12.000 ringgit, sudah di angka 3.800-an gitu ya lebih. Kemudian baht nih yang agak stabil di 500-an seperti itu. Ya nanti silakan dipersiapkan dari kalau Singapura dolar 1,5 juta untuk jajan-jajan aja ya, Malaysia ringgit 2 juta, Thailand baht gitu 1,5 juta gitu ya. Itu tanpa oleh-oleh sangat cukup ya, sudah sangat cukup ya. Tapi kalau misalkan mau beli oleh-oleh untuk satu keluarga besar, oh itu pasti dirasa harus membawa lagi uang yang lebih banyak ya. Kemudian di mana tempat penukaran uang, bisa di money changer terdekat atau di bandara. Memang kurs di bandara pasti sangat tinggi, apalagi ya di bandara Singapura ya, ataupun di bandara Malaysia juga sama. Nanti kursnya sangat tinggi, bisa hampir 1,5 kali lebih tinggi ketimbang kita nukar di money changer seperti itu. Kemudian karena sekarang itu sudah ada kewajiban ya, kewajiban di Singapura, termasuk Indonesia, kita harus mengisi identitas untuk penjagaan kesehatan ya, untuk cek kesehatan bahwa di Singapura itu kita wajib mengisi SGAC ya. Ya, SGAC ini atau SGAC kita harus mengisi data dan lain-lain, nomor paspor dan lain-lain ya. Di Malaysia kita harus mengisi MDIC gitu ya. MDAC kita harus mengisi juga, tapi insya Allah karena ini bisa diisinya itu H-2, jadi insya Allah nanti H-2 semua data ibu dan bapak akan saya isikan, jadi nanti akan saya share untuk barcode-nya. Kalaupun biasanya kalau kita sudah isi itu biasanya jarang ditanya, tapi kalau misalkan ditanya nanti ibu bapak tinggal tampilkan saja barcode. Insya Allah nanti saya akan pandu juga gitu. Nanti barcode-nya akan saya siapkan di untuk Malaysia dan juga untuk Singapura ya. Kemudian SIM card apa aja yang bisa dipakai katanya. Nah, untuk SIM card ini semuanya jenis SIM yang ada di Indonesia bisa dipakai ya. Walaupun ibu bapak beli di marketplace gitu ya, roaming data yang berbentuk SIM itu juga bisa dipakai gitu ya. Langsung jadi tanpa ada registrasi, tanpa ada isi identitas, itu plug and play langsung bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan ibu bapak pakai kartu SIM Indosat, Telkomsel XL gitu ya, nah, itu bisa di aplikasinya langsung bisa beli paket roaming data. Kalau kesusahan ya kesulitan kita akan bantu juga. Nah, apakah roaming bisa dibantu? Kita akan bisa bantu. Kemudian ATM nih biasanya ada yang kekurangan uang gitu. Apakah di sana bisa dipakai ATM? Semua jenis ATM yang sudah jenis Mastercard dan ada logo visanya ya di belakang itu sudah bisa dipakai atau bisa dipakai transaksi untuk di sana. Jadi itu semuanya bisa dipersiapkan. Kalaupun tidak ada, paling Ibu harus menyiapkan uang di Indonesia. Kalaupun mau menukarkan uang di Malaysia, akan biasanya banyak uang di Malaysia itu untuk penukaran money changer ya Ibu dan Bapak. Nah, mungkin itu saja Ibu dan Bapak destination highlight kita dari Singapura, Malaysia, dan Thailand nanti akan kepulangan di Malaysia gitu ya. Jadi kita in ke Singapura, kita out dari Malaysia. Kita telah menyiapkan juga guide-guide yang kompeten, yang telah teruji ya, yang telah mempunyai sertifikasi negara ya dari guide lokal Singapura gitu ya dengan bahasa Indonesia, guide Malaysia, kemudian guide Thailand juga. Jadi kalaupun ada apa-apa Ibu Bapak bisa kontak saya, japri saya atau bilang ke saya atau ke guide-nya langsung gitu ya yang lebih paham mengenai daerah-daerah di sana ya. Betul kata Mas Udin tadi, kita sempat dulu kejadian ya di bandara itu memang ada sedikit permasalahan ya sampai kita harus delay 1,5 jam gara-gara permasalahan itu. Jadi waktu itu memang ada sedikitnya kesalahpahaman mungkin ya, sedikit adanya perbedaan adat mungkin seperti itu antara Malaysia dan Indonesia sehingga kita
harus ngurus sekian rupa sekian lama gitu ya untuk memperbaiki masa tersebut. Mudah-mudahan ya perjalanan kali ini selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan juga kesehatan dan keselamatan sampai kembali lagi kita ke rumahnya masing-masing. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Untuk sekarang silakan barangkali ada yang mau ingin ditanyakan. Mulai saya buka sesi tanya jawab silakan. Izin bertanya Mangga Ibu Rora silakan. lagi. Tadi yang itinerary yang tadi sudah ditayangkan, kan kita hari pertama itu berangkatnya kita sudah kumpul jam 5.30 nggih di Betul, nggih, Bu. bandara ya. Mm-mm. Iya, iya. Tentu kita tuh kan nggak sempat sarapan tuh Iya, di iya, hotel. betul. Apakah nanti kita ada sesi untuk sarapan bareng atau diberikan sarapan di pesawat atau bagaimana ya? Oke, Ibu. Izin jawab Ibu Ros ya. Untuk sarapan kita sudah pesan ya, sudah pesan makan di Siap. pesawat. Jadi insya Allah jangan khawatir nanti kita Aman ya. akan pesawat. Iya betul, betul. Kita akan Oke. makan di pesawat Jadi di kan kami, keberangkatan. karena kami datang kan malam tuh, sore ya. Betul. Gitu. Sore ya. Itu memang, jadi kan nggak usah repot-repot cari persiapan untuk sarapan karena kita Nah, akan betul, sarapan. betul. Oke, Bu, Oke, Bu. Oke. makasih. Ya, sama-sama Bu. Ya mungkin Monggo ya. saya mungkin nanti mau titip untuk menukarkan uang. Nanti Boleh, boleh, langsung Bu. aja ya. Langsung Boleh. japri ke Mas Aziz aja ya. Siap, siap, Bu. Boleh Oke. nanti. Siap, terima kasih Mas Ya, Aziz. mungkin Bu, Mas sama-sama. Erwin. Ya, Izin Mas Ajis, ada silakan Bu. titipan pertanyaan nih dari Bu Nana. Kan Boleh. kan kita nginap di bis ada 2 malam ya, sesuai ini. Betul, betul, Bu. Saya Heeh. Nah itu kita dikasih kesempatan nggak untuk mandi sore atau pagi gitu? pasti, Bu. Pasti, Bu. Oh ya, Jadi, ya di oke. sela-sela ya seperti izin ya, Bu ya. Nanti Mm-mm. di sela-sela kita karena kan perjalanan itu jauh ya. Mungkin kayak Jakarta langsung lewat tol ke Surabaya gitu ya, agak jauh, tapi jalannya mulus gitu. Tapi di sela-sela perjalanan kita pasti akan ada makan malam ya. Kalaupun subuh kita pasti ada sarapan termasuk istirahat dan juga kita mandi ya mandi-mandi insya Allah untuk toilet ya untuk WC itu sangat banyak di sana itu jadi satu rest area itu sangat banyak bisa berpuluhan kamar mandi yang memang sudah jadi apa ya sudah jadi tempat yang seharusnya biasanya gitu ya karena memang rute ini adalah rute yang umum ya umum untuk berwisata sehingga memang mereka pun dari pihak Malaysia karena saking banyaknya orang-orang luar ya mancanegara itu yang berwisata di Malaysia sehingga di rest area pun kita sudah banyak disediakan toilet, kamar mandi. Jadi insya Allah aman lah. Jadi kita kasih waktu ya untuk beristirahat, makan, jajan ya di rest area termasuk untuk mandi seperti itu. Itu Bu Bu Iya. Iin ya. Oke, makasih Mas. Oke Bu, sami-sami Bu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bu Yati barangkali. Bu Yati kayak dalam perjalanan ini Mas Ajis nih. Ya, izin ya, Bu Yati ini memang beliau, Bu, mohon maaf itu mic-nya masih off. Yus. Nah, Mohon maaf Pak, saya lagi perjalanan. siap, siap, Cukup Pak Ajis, cukup. cukup ya. Oke, guys, siap Bu. Nah, jadi izin Bu Yati ini adalah bos travel juga gitu ya dari Setia Budi Holiday ya. Beliau juga memang sering bawa study tour anak-anak sekolah SMK, SMA ya, kunjungan industri ke Jogja, ke Bromo gitu ya. Sampai mungkin Jum juga sedang perjalanan di bis seperti itu ya. Ya, Ibu Bapak mungkin untuk Zoom kali ini kita juga tadi sudah rekam ya Mas ya. Kita telah rekam jadi izin saya sampaikan nanti ya ke teman-teman atau ke Ibu Bapak yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini ya, ke Bu Nana, mungkin ke eh, Bu Elis ya, kemudian Pak Adam gitu dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibantu share di WA Group. Kalaupun ada apa-apa, tolong bilang ke pihak kami supaya kita bisa persiapkan ya dari jauh-jauh hari. Mudah-mudahan perjalanannya
sampai kita pulang lagi ya ke rumah masing-masing selalu diberi kelancaran, itu yang paling utama ya. Silakan, barangkali dari Mas Udin ada yang mau ditambahkan barangkali. Baik, sepertinya ini udah cukup Mas Ajis ya. Nanti Ya, harapannya selalu berdoa ya, mudah-mudahan betul, betul. diberi kemudahannya nanti saat keberangkatan, perjalanan di sana sampai dengan pulang dan kembali ke tanah air dan ke rumah masing-masing. Dan izin Ya, juga Mas Ajis, kebetulan ya saya ini juga ada trip kemarin nih teman-teman betul. Banjarmasin. Mohon maaf ya, mohon izin Bu Ros ya, Bu Iim, Bu Rita dan Bu Rustiana, saya nggak bisa mendampingi karena tanggal 22-26 eh, kita ada trip ke Jadi ada Malaysia. dua rombongan kita ya Mas ya. Oh iya, ada rombongan private Mas Ajis, ada 13 orang. Eh, Memang kayaknya mudah-mudahan nih bisa ketemu ya nanti Amin, 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 saat amin. baik di Thailand ataupun di Malaysia ya. Oke, mohon izin, mudah-mudahan lancar kita semua. Amin, 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 amin. Ya, ya. Jadi Ibu Bapak izin informasikan untuk kegiatan ini ya kita bertepatan. Oh, Mas Udin juga ikut, cuman beliau ngebimbing rombongan yang satu lagi ya. Jadi kita ada dua rombongan. Jadi untuk rombongan open trip ya itu insya Allah untuk tour leadernya yang nanti akan membimbing adalah saya sendiri. Tapi Mas Udin juga ikut ke sana, hanya saja beda rute ya. Untuk tanggalnya sama di tanggal 22, tanggal 22 tapi dua negara Malaysia ke Thailand, nanti pulang lagi dari Malaysia itu nanti pulangnya tanggal 26, kita pulangnya tanggal 27, jadi selisih 1 hari gitu ya. Mudah-mudahan kita sempat ketemu ya Mas ya di Malaysia ataupun di Thailand, mudah-mudahan sempat ketemu Amin. seperti itu. Ya, itu saja mungkin Ibu Bapak ya. Nanti akan saya share juga itinerary, rundown perjalanan dan juga hal-hal yang sekiranya atau informasi yang sekiranya perlu disampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa Ibu Bapak simak di WA Group ya. Izin Ibu Bapak mungkin karena kita sudah malam, mungkin di waktu Indonesia Tengah sudah pukul setengah 10 mungkin ya. 9.30 Mas Ajis. 9.30 ya. Ya. Ya, jadi waktu Indonesia Tengah ya sudah 9.30, waktu Indonesia Barat sudah 8.30. Ini sudah dirasa cukup ya. Mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan juga saya ucapkan ya dari pihak Spekta dan Bustan ya. Kalaupun ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan, mudah-mudahan Ibu dan Bapak memaafkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat. Dan pesan terakhir, segeralah untuk packing ya. Mas Ajis, foto bareng Mas Ajis, foto Boleh, bareng. boleh, boleh. Kita akan foto bareng dulu ya sebelum kita out dari Zoom Bisa meeting. open cam nggak ya teman-temannya? Yang bisa. Kalaupun ada yang teman-teman Saya mau mau off tidur cam, ini kali. silakan. Kalaupun ada yang kurang berkenan off cam, mungkin silakan. Izin ya, Ibu Bapak. Ah, oke. Oh, saya tidak muncul. Kalau di laptop Mas, ada muncul nggak Mas? Mas Ajis muncul. Boleh di capture di sana Mas? Ah, boleh. Di sini juga ada. Oke ya, siap ya, Ibu dan Bapak. 1, 2, 3. Senyum sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap ya, Ibu Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih besertanya. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Nanti kita akan bertemu insya Allah untuk keberangkatan yang Jakarta dari Garut, dari Bogor. Nanti insya Allah Bu Yati berangkat dari Bogor ya Bu ya. Ini Nanti apa-nya? dari Bogor atau dari Bandung mungkin ya, dari Bandung, dari Bogor. Saya berangkat dari Garut, entah akan menginap dulu di Jakarta sama halnya dari yang Banjarmasin, ataukah saya langsung, kalau langsung, karena Garut Jakarta itu kurang lebih tempuh waktunya itu 5 jam ya, jadi Dari Bogor, Kak Ajis. dari Bogor ya, jadinya Ya, Bu. Nah, siap, siap. Dari Bogor. Jadi Bu Yatin selalu dari Bogor langsung ke Jakarta ya. Saya mungkin dari Garut langsung ke bandara ya. Kalaupun menginap nanti akan saya informasikan menginapnya di mana supaya kita bisa berbarengan ya. Sekian mungkin Ibu Bapak, nanti akan saya share informasi lebih lanjut di WA grup ya. Izin terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Mas, terima kasih. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih.
Izin pamit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat istirahat, Bu.